Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada para pegawai pada setiap hari. Pada siang hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian alat pemadam api ringan dan teknik memadamkan kebakaran api awal di kantor PPS Sampari. Yang pertama itu definisi dari api. Api itu adalah reaksi kimia atau oksidasi yang cepat dan terbentuk dari tiga unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan bakar yang mudah terbakar, yang akhirnya akan menghasilkan panas dan cahaya. Lalu apa itu bakaran? Bakaran adalah suatu nyala api, baik kecil, besar, dan pada tempat dan waktu yang tidak kita kehendaki, yang bersifat merugikan pada umumnya dan sukar dikendalikan. Api itu memiliki tiga sifat, di mana komponen dasarnya ialah oksigen, panas, dan bakar. Di mana ketika salah satu unsur ini tidak ada, maka tidak dapat terjadi api. Kemudian ada juga namanya tetrahedron of fire, di mana selain dari tiga reaksi itu ada satu tambahan, di mana chemical reaction, di mana reaksi rantai ini menunjukkan suatu proses pembakaran yang baru kesinambungan sehingga menyebabkan proses pembakaran bertambah besar. Jenis bahan-bahan yang terbakar yaitu bahan padat, cair, dan gas. Jenis kebakaran itu terbagi atas tiga kelas. Ada kelas A, B, C, dan D. Di mana kelas A itu adalah bahan padat, kelas B adalah bahan cair, kelas C adalah listrik, dan kelas D adalah logam. Kemudian pada kebakaran ada jenis padat yaitu pasir, serbuk api, umumnya. Ada jenis cair, air, busa, dan cairan penguapnya. Jenis gas yaitu CO2, nitrogen, dan argon. Dan jenis cairan bahan penguap yaitu halon. Nah, kita masuk pada inti agenda ini adalah apa itu apa? Apa adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Ialah alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada api kebakaran awal. Apa bersifat praktis dan mudah cara penggunanya, dan efektif untuk memadamkan kebakaran kecil atau awal. Nah, bagian-bagian dari apa? Yang pertama adalah di bagian atas ada namanya handle penekan. Kemudian di bawahnya ada pintu kunci seal. Di bawahnya lagi ada pressure gauge yang menandakan tekanan pada apar tersebut. Kemudian di bawahnya ada handle pegangan yang berfungsi sebagai pegangan. Kemudian ada selang sebagai penyambung antara tabung dengan mulut nozzle. Kemudian ada plat penyangga serta tabung sebagai tempat penyimpanan BCP dan nitrogen. Inilah jenis-jenis dari apar, yaitu pertama adalah pressurized water, di mana hanya diperuntukkan hanya untuk kelas api A, yaitu bahan padat. Kemudian karbon dioksida untuk kelas api B dan C. Yang ketiga, multi-purpose dari chemical. Ini adalah apar yang pada umumnya terletak pada ruangan-ruangan, di mana apar ini bisa menangani kelas api A, B, dan C. Selanjutnya ada halon, di mana sama juga dengan sebelumnya, di mana apar ini bisa memadamkan api kelas A, B, dan C. Kemudian ada combustible metal, di mana apar ini diperuntukkan hanya untuk kelas api D. Dan chemical, di mana bisa kelas A, C, dan K. Oh ya, tambahan kelas K itu adalah api yang disebabkan oleh bahan-bahan dapur. Berlanjut pada pencegahan dan perlindungan kebakaran. Semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan, dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta kekayaan. Next, timbulnya fire hazard disebabkan dari tiga unsur, yaitu material, condition, dan action. Pertimbangan pencegahan fire hazard. Pertama, pemahaman dasar prinsip pencegahan bahaya kebakaran, yaitu pemisahan rantai reaksi. Kedua, pemahaman bahwa manusia itu merupakan penyebab terjadi proses terjadinya bahaya. Dan yang ketiga adalah pemahaman bahwa benda dan material merupakan penyebab kondisi bahaya, hazardous condition. Berikut adalah tingkat-tingkat bahaya kebakaran, di mana yang pertama paling kecil adalah rate hazard, bahaya ringan, ordinary hazard, tingkat sedang, dan ketiga adalah extra hazard, tingkat yang bahaya besar. Rate hazard melingkupi
jumlah bahan bakaran yang cukup besar, mudah terbakar, menimbulkan bahaya ringan, serta meluas bakarannya lambat. Ordinary hazard, bahan bakaran cukup besar, mudah terbakar, menimbulkan bahaya cukup besar, serta gampang meluas. Dan terakhir, extra hazard, bahan bakaran cukup besar, mudah terbakar, menimbulkan bahaya, serta sangat cepat meluas bakaran. Faktor penyebab kebakaran adalah pertama usia, kedua peralatan, tiga alat, keempat benda, dan kelima adalah kecelakaan. Ketentuan umum pencegahan kebakaran. Yang pertama adalah penempatan dan pengaturan barang. Yang kedua, penempatan alat pemadam. Yang ketiga, pemeriksaan dan pengawasan pencegahan kebakaran harus dilakukan secara rutin terhadap keadaan, kejadian, dan kegiatan di sekitar lingkungan kerja, serta peraturan pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran. Pencegahan kebakaran ada 3 tahap, di mana tahap pertama adalah preventif, yang kedua adalah represif, yang ketiga adalah lanjutan. Berikut adalah contoh model dari sosialisasi APAR yang harusnya ada di sekitar APAR di bandara, yaitu pertama teknik apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran dan teknik pengoperasian APAR. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup dari saya. Apabila ada saran dan kritik, pertanyaan, dipersilakan. Ya, Pak Malik mau nanya, kira-kira faktor apa aja ya yang mengharuskan kalau apa itu harus ada di suatu ruangan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kita harus tempatkan apa di ruangan? Faktor utamanya adalah kita harus memperhatikan namanya faktor hazard, di mana situ dalam satu ruangan pasti terdapat instalasi listrik yang mudah terbakar, bahan-bahan yang dalam ruangan itu seperti kayu mudah terbakar. Jadi dalam satu ruangan itu apabila terdapat hazard, elemen hazard, kita harus menyimpan apa di dalam ruangan tersebut. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Ya Pak, makanya Pak. Silakan. Saya mau tanya, apa untuk apa tuh harus minimalisir? Mengapa ukuran APAR di ruangan harus minimalis? Karena berdasarkan pengertian dari APAR itu adalah alat penanam piringan, di mana dikhususkan untuk sebagai tindakan pertama ketika terjadi kebakaran awal. Sehingga APAR itu sangat efektif apabila dengan kecil, sehingga dapat dengan cepat padamkan api awal. Terima kasih Pak. Ya. Apa lagi ditanyakan? Baik. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya tutup dan akhiri presentasi materi ini. Teori. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.